wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa dini wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Yang terhormat Bapak dosen pengampu matkul pembelajaran Bapak Dr. Malimul Huda SPDI, yang terhormat juga teman-teman semua kelas DAIE yang saya cintai dan yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang makalah penilaian autentik dalam pembelajaran PAI. Di sini saya sebagai moderator yang bernama Aryan Fatoni dan ada teman saya Eton. Terima kasih. Untuk pemateri 1, saudara Zidan, persilakan. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian penilaian autentik. Jadi, penilaian autentik adalah dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, proses evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk menilai kemampuan siswa dalam aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan melalui tugas-tugas yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Penilaian ini menegaskan bahwa keberhasilan belajar tidak hanya diukur dari nilai ujian tertulis, tapi juga dari cara siswa memahami, menghayati, dan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Secara spesifik dalam aspek kognitif, penilaian autentik mengukur seberapa dalam siswa memahami materi PAI. Contohnya tentang akidah, ibadah, dan akhlak. Melalui tes tertulis, lisan, atau analisis tugas, mengamati sikap dan perilaku siswa seperti kesopanan, kepedulian, dan konsistensi beribadah. Biasanya melalui observasi, jurnal tugas, atau penilaian dari diri sendiri. Di sisi lain, pada aspek psikomotorik, penilaian berfokus pada keterampilan praktis seperti kemampuan membaca Al-Quran, melaksanakan sholat dengan benar, atau melakukan kegiatan keagamaan lain yang dinilai melalui praktek langsung atau proyek. Selanjutnya, teknik penilaian autentik dalam PAI mencakup berbagai metode seperti portofolio, proyek, tugas panjang yang melibatkan resolusi masalah, unjuk kerja, serta penilaian diri dan penilaian akademis. Memperoleh gambaran lebih lengkap mengenai perkembangan siswa tidak hanya di sisi akademis, tapi juga pembentukan karakter dan spiritualis. Oleh karena itu, penilaian autentik memiliki peranan penting dalam pembelajaran PAI karena berfungsi sebagai cermin dari tujuan utama pendidikan Islam, yaitu menciptakan individu yang beriman, takwa, dan berakhlak mulia. Selanjutnya akan dilanjutkan materi yang kedua ada karakteristik penilaian autentik. Karakteristik itu dapat diartikan sebagai ciri-ciri atau sifat-sifat khusus yang membedakan suatu hal dengan hal lainnya. Yang pertama, asesmen autentik merupakan bagian tak terpisahkan dari pembelajaran di kelas. Ini berarti bahwa asesmen autentik dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung, baik bentuk pengumpulan portofolio peserta didik maupun hasil tugas yang dilakukan peserta didik selama mengikuti pembelajaran. Yang kedua, asesmen autentik merupakan cerminan dunia nyata, bukan sebagai kerja sekolah yang semata-mata memecahkan masalah. Ini berarti bahwa semua kegiatan peserta didik dalam pencapaian kompetensi tertentu harus diarahkan pada kegiatan yang kontekstual, artinya tidak dimatil-matil. Yang ketiga, asesmen autentik menggunakan banyak ukuran, metode, kriteria.
Terus yang keempat, asesmen autentik bersifat komprehensif dan holistik. Komprehensif dan keholistikan ini nampak pada asesmen yang melibatkan berbagai ranah kompetensi dan kelengkapan cakupan kompetensi yang ingin dicapai. Yang C, ada bentuk-bentuk penilaian autentik. Bentuk-bentuknya yang pertama ada penilaian proyek. Penilaian proyek ini merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut periode atau waktu tertentu. Dalam penilaian ini, siswa tidak hanya dinilai dari hasil akhir, tetapi juga dari prosesnya, seperti perencanaan, pengembangan data, hingga penyajian hasil. Penilaian proyek juga melatih kemampuan berpikir kritis, kerjasama, dan tanggung jawab. Yang kedua ada penilaian kinerja, yaitu penilaian melalui praktik langsung. Guru mengamati bagaimana siswa melakukan suatu kegiatan, misalnya dalam pembelajaran praktik seperti praktik sholat atau membaca Al-Quran. Terus yang ketiga ada portofolio, yaitu kumpulan hasil kerja siswa yang disusun dalam periode tertentu. Portofolio digunakan untuk melihat perkembangan belajar siswa secara berkelanjutan, sehingga guru dapat mengetahui kemajuan yang dicapai. Yang keempat ada jurnal, yaitu catatan kehidupan siswa mengenai apa yang telah dipelajari, termasuk pengalaman, perasaan, dan kesulitan selama pembelajaran. Jurnal membantu guru memahami proses belajar siswa secara lebih mendalam. Dan yang kelima ada penilaian tertulis, yaitu penilaian dalam bentuk soal dan jawaban tertulis. Meskipun bersifat tradisional, penilaian ini tetap digunakan sebagai pelengkap dalam penilaian autentik. Dengan adanya berbagai bentuk penilaian ini, guru dapat menilai kemampuan siswa secara lebih menyeluruh, tidak hanya dari sisi pengetahuan, tetapi juga sikap dan keterampilan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara. Selanjutnya, penilaian sikap dan keterampilan dalam pembelajaran PAI. Penilaian sikap adalah proses yang dilakukan guru untuk mengetahui perilaku peserta didik, baik dalam aspek spiritual maupun sosial. Penilaian ini bertujuan memantau perkembangan belajar siswa serta memperbaiki hasil belajar secara berkelanjutan. Dalam pembelajaran PAI, penilaian sikap sangat penting karena berhubungan dengan pembentukan karakter, keimanan, kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan toleransi. Pelaksanaan penilaian sikap dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti observasi langsung terhadap perilaku siswa di kelas maupun di luar kelas, penilaian diri, penilaian antar teman, jurnal, atau catatan diri individu, serta wawancara. Sebelum melaksanakan penilaian, guru perlu merencanakan tujuan penilaian, menggunakan aspek yang dinilai, menyiapkan instrumen, serta menentukan standar penilaian. Dalam praktiknya, penilaian sikap masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan waktu, guru yang lebih fokus pada aspek kognitif, serta sulitnya mengukur sikap siswa secara menyeluruh. Oleh karena itu, guru perlu menyiapkan format penilaian yang jelas dan menjadikan penilaian sikap sebagai bagian penting dalam pembelajaran PAI. Yang kedua yaitu penilaian keterampilan. Adalah penilaian yang berkaitan dengan kemampuan siswa dalam melakukan suatu tindakan setelah belajar. Penilaian ini termasuk ranah psikomotorik, yaitu kemampuan praktik dan penerapan materi yang telah dipelajari. Dalam pembelajaran PAI, penilaian keterampilan tidak hanya menilai pemahaman teori, tetapi juga kemampuan siswa dalam mempraktikkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu, sholat, membaca Al-Quran, dan berperilaku baik. Penilaian keterampilan dapat dilakukan melalui observasi langsung, portofolio, penugasan proyek, simulasi, atau permainan peran, serta ujian formatif dan sumatif. Dalam kurikulum merdeka, penilaian keterampilan semakin ditekankan melalui pembelajaran berbasis proyek, presentasi, kerja kelompok, dan praktik nyata. Penilaian ini memiliki kelebihan karena dapat menunjukkan kemampuan siswa secara langsung dan memotivasi siswa untuk aktif. Namun juga memiliki kelemahan karena membutuhkan ketelitian guru dan cukup sulit jika jumlah siswa banyak. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Arif. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu implementasi penilaian autentik. Implementasi
implementasi penilaian autentik adalah proses menilai kemampuan peserta didik secara nyata melalui proses-proses yang mencerminkan situasi kehidupan sebenarnya. Dan hanya dasar tulis, penilaian ini menekankan pada proses belajar secara menyeluruh, mencakupi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Implementasi penilaian autentik dilakukan melalui beberapa langkah berikut, di antaranya yaitu perencanaan penilaian, pelaksanaan penilaian, pengolahan hasil penilaian, dan tindak lanjut. Penilaian autentik juga disebut dengan penilaian alternatif. Pelaksanaan penilaian autentik tidak lagi menggunakan format-format penilaian tradisional atau bisa disebut multiple choice atau matching, true false, dan paper and pencil test, tetapi menggunakan format yang memungkinkan siswa untuk menyelesaikan suatu tugas atau mendemonstrasikan suatu informasi dalam memecahkan suatu masalah. Format penilaian di ini dapat berupa tes yang menghadirkan benda atau kejadian asli kehidupan siswa, tugas atau keterampilan tugas investigasi sederhana dan tugas investigasi terintegrasi, dan format rekaman kegiatan belajar siswa. Sebagai sebuah proses, penilaian autentik dilakukan melalui langkah-langkah pencernaan, tahap penyusunan alat penilaian, tahap pengumpulan informasi melalui sejumlah bukti yang menunjukkan pencapaian hasil belajar peserta didik, tahap pengolahan dan tahap penggunaan informasi tentang hasil belajar peserta didik. Teknik penilaian autentik dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti penilaian unit kerja, penilaian tertulis atau lisan, penilaian proyek, penilaian produk, penilaian melalui kumpulan hasil kerja atau karya peserta didik, dan penilaian diri. Simpulannya yaitu penilaian autentik dalam pembelajaran pendidikan agama Islam merupakan suatu pendekatan penilaian yang menekankan pada pengukuran kemampuan peserta didik secara menyeluruh, meliputi aspek sikap afektif, pengetahuan atau kognitif, dan keterampilan atau bisa disebut psikomotorik. Penilaian ini dilakukan melalui tugas-tugas yang nyata, kontekstual, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari sehingga mampu mencerminkan kemampuan peserta didik secara lebih akurat dan bermakna. Karakteristik penilaian autentik yang bersifat kritik, berkelanjutan, serta integrasi dalam proses pembelajaran menjadikannya berbeda dari penilaian konvensional yang hanya berfokus pada hasil akhir. Dalam penerapannya, penilaian autentik memiliki berbagai bentuk seperti penilaian kerja, proyek, portofolio, jurnal, observasi, dan penilaian sikap dan keterampilan yang dapat memberikan gambaran komprehensif terhadap perkembangan peserta didik. Dalam konteks pembelajaran KAI, penilaian autentik memiliki peran penting karena tidak hanya penilaian penguasaan materi secara teoritis, tetapi juga menilai sejauh mana peserta didik mampu mengamalkan nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, tujuan utama pendidikan Islam yaitu membantu manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia dapat tercapai secara optimal. Demikian, dalam implementasinya masih terdapat berbagai tantangan seperti keterbatasan waktu, jumlah peserta didik yang banyak, serta kesiapan guru dalam menyusun dan menerapkan instrumen penilaian. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang, peningkatan kompetensi guru, serta dukungan dari berbagai pihak agar penilaian autentik dapat diterapkan secara efektif dan maksimal dalam pembelajaran KAI. Sudah, setelah itu kita masuk sesi tanya jawab. Bagaimana kita cara mengukur keberhasilan implementasi penilaian autentik dalam pembelajaran PAI secara nyata? Apakah penilaian autentik lebih menilai hasilnya atau proses, dan mana yang lebih penting? Lebih menilai hasil. Yang laki-laki bagaimana efektivitas penilaian proyek dalam pengukuran kemampuan siswa itu lebih baik dibandingkan tes tertulis.
apakah lebih baik dan penilaian autentik dalam penilaian proyek apakah lebih baik daripada penilaian tes tertulis. Ya, akan menjawab pertanyaan dari Mbak Safra. Apakah penilaian autentik lebih menilai hasil atau proses dan mana yang lebih penting? Oke, itu ya. Bagaimana efektivitas penilaian autentik lebih baik daripada penilaian? Oke, lanjut. Sebagai calon guru. Sebagai calon guru, kita bisa melihat keberhasilan penilaian autentik itu dari hal yang benar-benar kelihatan di kelas, bukan cuma angka. Jadi, kalau siswa sudah bisa memahami materi dan menjelaskannya dengan bahasanya sendiri, mampu menerapkan dalam tugas nyata, misalnya praktek, proyek, atau presentasi, dan selama prosesnya terlihat aktif, berpikir, serta menunjukkan sikap yang baik, itu tandanya penilaian autentik kita berjalan dan berhasil. Biasanya kita bantu dengan rubrik penilaian supaya jelas mengenai aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi tidak asal menilai. Intinya, kalau siswa berkembang secara nyata, bukan cuma nilainya naik dan bisa membawa pembelajaran ke kehidupan sehari-hari, itu berarti penilaian autentik yang kita lakukan itu sudah berhasil. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Agus. Apakah penilaian autentik itu lebih menilai hasil atau proses dan mana yang lebih penting? Jadi penilaian autentik itu sebenarnya tidak proses sama hasil, melihat dua-duanya. Tapi yang lebih ditekankan itu pada prosesnya, karena di situ kelihatan bagaimana siswa itu belajar, kayak cara berpikirnya, terus usahanya, keaktifannya. Kalau cuma hasil saja kita kan nggak tahu siswa itu sebenarnya benar-benar paham atau cuma pas pelajaran itu kebetulan benar gitu. Dari proses itu baru bisa terlihat perkembangan siswanya. Sementara hasil itu tetap penting karena jadi bukti akhir dari pembelajaran itu. Jadi bisa dibilang proses itu intinya dan hasil itu penguat dari proses itu. Tapi sama-sama begini. Bagaimana efektivitas penilaian autentik lebih baik daripada penilaian tertulis? Mungkin nggak tahu ya mas terus. Ya betul. Penilaian autentik lebih efektif daripada penilaian tertulis karena mampu menilai siswa secara utuh, tergantung pengetahuan, sikap, dan keterampilan melalui tugas nyata seperti praktik atau proyek. Dengan cara ini kemampuan siswa terlihat dalam penerapan langsung, bukan sekedar hafalan. Saya terima kasih. Presentasi nomor 3 sudah selesai. Apabila ada salah kata atau tutur kata yang tidak berkenan di hati kalian semua, mohon maaf. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tidak berlama-lama teman-teman, kami di sini dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu penilaian ranah kognitif dalam pembelajaran PAI. Di sini saya Sofia Davina Fidaus sebagai moderator sekaligus pemateri 2. Kemudian ada Mbak. Kemudian ada Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Mbak Alfi. Itu pertama tentang pengertian ranah kognitif dan taksonomis 2. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup beta atau otak seperti informasi
berpikir, memahami, menangkap, mengartikan, menganalisa, dan kemampuan dalam berinovasi. Menurut akademik, segala upaya mengukur aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Dalam ranah kognitif terdapat 6 bidang proses berpikir, mulai dari bidang rendah sampai bidang yang paling tinggi. Kognitif sendiri berhubungan atau melibatkan dengan kognisi, sedangkan kognisi merupakan kegiatan atau proses pengetahuan dan usaha mengenal sesuatu melalui pengalaman sendiri. Kemampuan kognitif adalah penampilan yang dapat diamati sebagai hasil dari kegiatan atau proses pengetahuan melalui pengalaman sendiri. Taksonomi berikutnya adalah struktur hierarki atau tingkat yang mengidentifikasi keterampilan berpikir mulai dari jenjang yang rendah hingga yang tinggi. Berawal dari pemikiran dan penelitian seorang psikolog pendidikan dari Amerika Serikat yaitu Bill Davis S.Dru pada tahun 1950 bahwa evaluasi hasil di sekolah sebagai besar yang diajukan hanya berupa soal tentang berkelas, sedangkan menurutnya berkelas merupakan tingkat terendah dalam kemampuan berpikir. Agar proses belajar mahasiswa bisa berkompeten, maka disusunlah suatu taksonomi yang dipublikasikan pada tahun 1956. Lalu pada tahun 2001 hasil perbaikan tersebut dipublikasikan. Isinya juga pada ranah kognitif dengan menggunakan kata bagian. 6 tingkatan nilai yang sering digunakan dalam merumuskan tujuan belajar yang dikenal dalam istilah C1 sampai dengan C6. C1 yaitu mengingat, yaitu mengambil pengetahuan yang relevan dari memori jangka panjang, termasuk di dalamnya mengenali dan mengingat tentang proses kognitif. Mengingat sendiri merupakan proses kognitif yang paling rendah tingkatannya. Yang kedua memahami, yaitu mengkonstruksi makna atau pengertian berdasarkan pengetahuan awal yang dimiliki, mengaitkan informasi yang baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki, atau mengintegrasikan pengetahuan yang baru ke dalam skema yang terada dalam pemikiran siswa. Yang ketiga itu C3 mengaplikasikan atau menerapkan ataupun menggunakan prosedur untuk melakukan latihan atau memecahkan masalah yang berhubungan erat dengan pengetahuan. Keempat, analisis. Kategori menganalisis meliputi menguraikan permasalahan atau objek ke unsur-unsur penyusunnya dan menunjukkan bagaimana saling keterkaitan antara unsur-unsur penyusun tersebut dalam keputusannya. Yang kelima, mengevaluasi. Didefinisikan sebagai suatu pertimbangan atau penilaian berdasarkan kriteria dan standar yang ada. Kriteria yang sering dipakai dalam kualitas, efektivitas, efisiensi, dan konsistensi. Dan yang terakhir C6 yaitu mengkreasikan atau mencipta, yaitu menempatkan elemen bersama untuk membentuk suatu kesatuan yang utuh atau fungsional. Saya akan melanjutkan materi yang kedua yaitu pengembangan indikator soal dalam pembelajaran PAI. Indikator soal merujuk pada pernyataan spesifik tentang kemampuan yang diamati dan diukur melalui respon siswa terhadap soal tertentu. Indikator yang berkualitas itu harus spesifik, terukur, selaras dengan kompetensi sesuai domain hasil belajar yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta harus memakai kata kerja yang operasional seperti menganalisis, menerapkan, atau menunjukkan. Dalam PAI, indikator itu seringkali mengintegrasikan nilai-nilai keislaman, misalnya kemampuan siswa dalam menafsirkan dari Al-Quran dengan toleransi atau situasi sosial kontemporer. Kemudian penggunaan taksonomi Bloom revisi menjadi aturan utama yang disampaikan Mbak Alvin tadi, di mana level C1 sampai C2 membangun fondasi pengetahuan dasar PAI. Sementara D3 sampai C6 itu mendorong seperti evaluasi hukum fikih dan kasus etika digital. Nah, hal ini itu memungkinkan penilaian holistik yang mendukung profil belajar Pancasila dan penguatan pendidikan agama Islam di sekolah. Pengembangan indikator soal dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan kompetensi dan materi. Indikator soal itu harus bersumber dari capaian pembelajaran atau kompetensi yang ditargetkan dalam pembelajaran PAI. Yang kedua, menentukan domain dan level kemampuan. Karena PAI itu mencakup dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik, maka penentuan indikator sebaiknya mempertimbangkan domain yang akan diukur. Dalam kerangka taksonomi, tujuan pembelajaran, ranah kognitif berkaitan dengan proses berpikir, ranah afektif berkaitan dengan sikap,
dan karakter internal, sedangkan ranah psikomotorik berkaitan dengan kemampuan, tindakan, atau praktik. Yang ketiga, menggunakan kata kerja operasional. Indikator yang baik biasanya diawali dengan KKO, kata kerja operasional, misalnya menjelaskan, mengidentifikasi, menganalisis, menerapkan, atau pada ranah lain seperti membiasakan untuk praktek ibadah. Kemudian yang keempat ada merumuskan indikator berbasis konteks PAI agar relevan dengan pendidikan agama. Indikator itu dapat menggunakan konteks yang pertama menggunakan konteks kehidupan sehari-hari, yang kedua ada praktek ibadah, yang ketiga ada pemahaman dalil tanpa keluar dari materi yang diajarkan. Yang kelima menyusun indikator yang konsisten dengan bentuk penilaian. Jika instrumen berupa tes pilihan ganda, indikator itu harus memungkinkan peserta didik menunjukkan penguasaan melalui pemilihan jawaban. Jika instrumen berupa praktek atau observasi, indikator perlu mengarah pada aspek yang dapat diamati secara langsung. Yang selanjutnya yaitu penyusunan kisi-kisi soal PAI. Kisi-kisi merupakan deskripsi, kompetensi atau indikator dari materi yang akan diujikan. Tujuan penyusunan kisi-kisi adalah untuk menentukan ruang lingkup dan tekanan tes yang setepat-tepatnya sehingga dapat menjadi petunjuk dalam menulis soal. Syarat kisi-kisi yang baik, yang pertama mewakili isi kurikulum atau materi yang telah diajarkan. Yang kedua, komponen-komponennya diuraikan secara jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, materi yang mudah ditanyakan dapat dibuat menjadi soal. Komponen yang digunakan dalam kisi-kisi adalah sebagai berikut: jenis sekolah, jurusan, bidang studi, tahun ajaran, kurikulum, dan lain-lainnya. Syarat tes tertulis yang bermutu adalah bahwa soal itu harus valid dan reliable. Artinya bahwa setiap alat ukur itu hanya mengukur satu dimensi atau aspek saja. Reliable berarti bahwa setiap alat ukur itu harus dapat memberikan hasil pengukuran yang tepat, tepat, dan konsisten. Dengan kata lain, penyusunan kisi-kisi itu harus memenuhi kriteria tertentu sehingga soal yang disusun dapat dipertanggungjawabkan dan dipercaya karena mampu mengukur sesuatu yang tidak diukur. Adapun tujuan pembuat kisi-kisi. Yang pertama ada tes presentasi belajar meliputi ulangan hadiah semester kenaikan kelas dan berurutan. Ini untuk mengetahui pemahaman materi yang dikuasai oleh peserta didik. Yang kedua ada seleksi yang bertujuan untuk memberikan peluang kepada calon peserta didik agar memperoleh tempat belajar atau sekolah yang sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Iya. Jadi saya akan menyampaikan materi ketiga, yaitu tentang cara penulisan bidik soal. Bidik soal adalah penanyaan yang disusun untuk mengukur pencapaian kompetensi atau indikator pembelajaran. Bidik soal menentukan definisi pengukuran sehingga hasil itu sesuai kaidah agar valid, reliabel, dan adil. Yang bertujuan untuk mengukur secara tepat kemampuan atau kekuasaan materi sesuai pembelajaran dan memperoleh data yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengembangan penghasilan hasil pengukuran tersebut. Jenis-jenis bidik soal ini ada dua. Yang pertama yaitu soal objektif dan soal subjektif. Contoh soal objektif itu seperti soal pilihan ganda, soal benar salah, dan soal menjodohkan. Lalu yang soal subjektif contohnya yaitu seperti uraian tugas dan soal uraian terstruktur. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu menetapkan tujuan pengukuran. Sebelum menyusun soal, tentukan terlebih dahulu apa yang akan diukur, misalnya penguasaan materi, kemampuan berpikir tingkat rendah, menengah atau tinggi, dan pencapaian kompetensi dasar atau tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu menyusun kisi-kisi. Kisi-kisi ini berfungsi sebagai pedoman agar soal yang disusun terstruktur, merata, dan tidak menyimpang dari materi. Kisi-kisi meliputi materi pokok, submateri, kompetensi dasar atau indikator, dan capaian dan bentuk soal nomor soal. Yang ketiga yaitu menentukan bentuk soal. Pilihan bentuk soal yang sesuai dengan tujuan pengukuran, yaitu seperti soal objektif atau soal subjektif. Yang selanjutnya yaitu analisis kualitas
dilakukan baik tes maupun non-tes, keduanya merupakan instrumen atau alat bantu pengukuran dan pengelolaan data tentang variabel-variabel yang diteliti. Ciri-ciri atau karakteristik instrumen yang sebagai alat evaluasi adalah memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas. Yang pertama yaitu ada validitas. Validitas adalah derajat ketepatan suatu alat ukur dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Sebuah soal dikatakan valid jika benar-benar mengukur kompetensi atau indikator pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu reliabilitas, menunjukkan tingkat konsistensi atau keterandaian alat ukur. Soal dikatakan reliable jika memberikan hasil yang relatif sama meskipun digunakan berkali-kali pada kelompok statistik. Dan ketiga yaitu tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran menunjukkan seberapa sulit atau mudahnya suatu butir soal dijawab dengan benar oleh peserta didik. Yang terakhir yaitu ada daya pembeda. Daya pembeda adalah kemampuan butir soal untuk membedakan antara peserta yang berkemampuan tinggi dan peserta yang berkemampuan rendah. Soal dikatakan baik jika dapat menunjukkan bahwa peserta yang paling dapat menjawab benar, sedangkan peserta yang kurang pandai cenderung menjawab salah. Terima kasih. Saya lanjutkan materi keempat. Itu tanya jawab. Silakan yang ada pertanyaan mengajukan pertanyaannya. Dengan banyak-banyak. Terakhir ya. Silakan siapkan satu orang. Tadi kan udah dijelasan mengenai bagian udah di materi sih, di materi. Terus bagaimana cara penyusunan soal PAI yang berbasis yang satu silakan lagi-lagi. Sesuaikan indikator soal ketika kemampuan siswa di kelas berbeda-beda. Langsung saja ya, untuk kita waktu saya akan menjawab pertanyaan dari berikutnya. Bagaimana cara menyusun soal PAI yang berbasis BOT? Menyusun soal BOT ini dimulai dengan menganalisis KD yang merumput level berpikir C4 analisis, C5 evaluasi, terus C6 itu meminta. Kemudian bisa menyusun kisi-kisi, mengembangkan stimulus yang kontekstual yang dekat dengan kehidupan nyata siswa. Terus menulis butir soal yang tidak hanya bisa dijawab cuma dengan hafalan saja, tapi menganalisis. Kemudian melengkapinya itu dengan rubrik penskoran yang objektif. Nah, meskipun secara kontekstual penyusunan soal berbasis PAI memiliki prosedur yang jelas ya, tapi pada saat di lapangan ini proses pekerjaannya itu terasa rumit dan membutuhkan upaya sistematis berupa peningkatan kompetensi guru secara berkelanjutan agar tantangan-tantangan yang dihadapi guru itu bisa dapat diatasi. Menjawab pertanyaan yang kedua, bagaimana guru itu menyesuaikan indikator soal ketika keadaan kelas itu berbeda-beda atau kemampuan siswanya ya yang berbeda-beda ya. Guru itu perlu menyesuaikan agar tetap adil, relevan dan mampu mengukur kemampuan siswa secara akurat meskipun kondisi kelas dan potensinya itu berbeda-beda. Yang pertama bisa melihat dari kompetensi dasar yang sama. Indikator itu tetap harus mengacu pada tujuan pembelajaran. Jadi yang arahnya yang berbeda bukan arahnya, tapi tingkat kedalaman dalam kompleksitasnya. Tetap mengacu pada tujuan pembelajaran tadi. Yang kedua, diferensiasi tingkat kognitif. Guru membuat indikator dengan variasi level berpikir, misalnya dari yang sederhana ke kompleks, seperti dalam taksonomi Bloom. Siswa dengan kemampuan dasar mengingat
mengingat, memahami, siswa menengah menerapkan, siswa yang lebih tinggi menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Kemudian yang ketiga menyesuaikan konteks soal. Konteks soal itu bisa disesuaikan dengan lingkungan siswa, pemahaman materi, atau minat siswa. Ini bisa membantu siswa dengan berbagai latar belakang. Yang keempat, menggunakan diferensiasi produk atau penilaian. Tidak semua siswa itu harus menjawab dengan cara yang sama. Guru itu bisa memberikan pilihan, diambil uraian atau uraian sederhana. Yang kelima, mengelompokkan indikator-indikator pertanyaan. Indikator minimal itu wajib dan dikuasai semua siswa. Sedangkan indikator pertanyaan itu untuk siswa yang lebih cepat atau lebih mampu. Terima kasih. Kami dari kelompok 4 mohon maaf jika ada kesalahan